Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita surah Thaha ayat 50 ayat 49 yaitu masih tentang diskusi antara Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala faman rabbukuma ya Musa. Qala, Fir'aun berkata, faman rabbukuma, lalu siapa Rabb Tuhan kalian berdua, yakni wahai Musa dan Harun. Ya Musa, wahai Musa. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqah. Dia katakan Rabbuna, Tuhan kami adalah alladzi a'ta kulla syai'in, yang telah memberikan kepada segala sesuatu khalqahu. Khalqahu yakni suratahu, bentuknya. Tsumma hada, kemudian Allah membimbingnya. Qala fama balul qurunil ula. Dia katakan lalu bagaimana halnya dengan generasi-generasi yang dulu? Qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab. Musa katakan ilmu tentangnya adalah di sisi Tuhanku fi kitab. La yadhillu rabbi wa la yansa. La yadhillu rabbi wa la yansa. Tuhanku tidak sesat, maksudnya nggak akan salah. Wa la yansa, dan tidak lupa. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan, yaitu yang telah menjadikan buat kamu bumi ini sebagai mahdan, hamparan. Wasalaka lakum fiha subulan, dan diadakan buat kamu padanya jalan-jalan. Masya Allah mudahkan tempatnya biar kamu bisa bikin jalan dan berjalan padanya. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan dia yang turunkan, dan dia turunkan air atau hujan dari langit. Fa akhrajna bihi, lalu karena hujan itu kami tumbuhkan azwajan min nabatin syatta, beberapa jenis tumbuh-tumbuhan yang banyak, yang beraneka ragam. Kulu wara'u an'amakum, makanlah dan gembalakan ternak-ternak kamu. Inna fi dzalika laayatil liulil nuha, sesungguhnya hal itu adalah ayat-ayat buat ulil nuha. Insyaallah nanti kita bahas. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, darinya, yakni dari bumi kami ciptakan kamu, wa fiha, dan padanya nu'idukum, kami akan kembalikan kamu. Wa minha nukhrijukum, dan dari bumi kami keluarkan kamu taratan ukhra, kali yang lain. Walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Walaqad arainahu ayatina, dan sungguh kami telah perlihatkan kepadanya, yakni kepada Fir'aun, ayat-ayat kami. Kullaha, semuanya. Fakadzdzaba, lalu dia mendustakan, wa aba, dan dia enggan, yakni tidak beriman. Baik, kita lihat tadi dari ayat 49. Ini adalah diskusi antara Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Maka selanjutnya Fir'aun itu mengingkari apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, bahwa di sana ada pencipta, ada sembahan segala sesuatu dan pemilik segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dia katakan, famar rabbukuma ya Musa, lalu siapa Rabb kamu wahai Musa?
sudah pernah kita bahas kalau Rabbun artinya ya Tuhan dalam arti yang menciptakan kamu siapa, yang memiliki kamu siapa, yang mengatur kamu siapa. Nah itu makna Rabb. Musa katakan Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqah. Rabb kami, Tuhan kami adalah yang memberikan bentuk, memberikan penciptaan kepada segala sesuatu. Artinya yang menciptakan segala sesuatu, yang membentuk sesuai dengan keinginannya. Tsumma hada, kemudian dia berikan petunjuk kepadanya, yakni dia ilhamkan kepadanya hal-hal yang baik yang mendatangkan maslahat untuknya. Lalu Fir'aun langsung mendebatlah Nabi Musa dengan qala fama balul qurunil ula. Dia katakan lalu bagaimana dengan generasi-generasi terdahulu? Maksudnya dulu mereka juga pada tidak menyembah Allah. Mereka sembah selain Allah. Qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab. Musa katakan ilmu tentang itu ada di sisi Tuhanku. Allah alam itu dulu apa di adab atau bagaimana itu adalah urusan Allah. Fi kitab, di dalam kitab, yakni dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala, la yadhillu rabbi wa la yansa. Tuhanku tidak sesat, yakni Tuhanku enggak bakal salah, wala yansa, dan dia tidak lupa. Lalu ini siapa? Kalau tentang generasi terdahulu bagaimana, yaitu urusan Allah. Maksudnya orang yang sudah sampai dakwah atau risalah para nabi kepadanya, lalu mereka tidak beriman, ya berarti kafir. Kecuali orang-orang yang belum pernah sama sekali sampai kepada mereka dakwah dari para rasul. Nah kalau belum pernah, tapi sekarang sudah nggak ada ya satu suku atau yang tidak pernah mendengar apa dakwah Islam. Nah insya Allah itu maksudnya. Nah itu urusan Allah dalam ketentuan Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan, yaitu yang telah menjadikan buat kamu bumi ini sebagai mahdan. Mahdan itu hamparan, sebagai hamparan kadang-kadang firasyan ya, sebagai tempat tinggal, sebagai hamparan, dan seterusnya. Bumi datar atau bulat ya. Ini masalah dari zaman dulu masih di ini lagi ya. Kok bisa ada pendapat seperti itu? Nggak mestinya begini. Ulama-ulama ahli tafsir itu duduk bareng dengan para ilmuwan dan dibahas bareng. Kok Quran mesti menurut kemauan para ilmuwan kan itu? Kadang-kadang yang dimaksud ayat Quran apa gitu ya. Nah dan disesuaikan nanti dengan apa? Allah nggak mungkin salah. Kalau dilihat dari sisi fungsinya, bumi itu memang firasyan sebagai hamparan orang. Itu fungsinya. Nah, wassama binaan dari Al-Baqarah, langit sebagai bangunan. Nah itu apa fungsinya? Jadi bukan membicarakan tentang bentuknya, Baik, saya lanjutkan. Wasalaka lakum fiha subulan, dan Allah adakan jalan-jalan buat kamu di bumi. Yani kalau semua apa yang ada di bumi itu pegunungan semua, mungkin susah juga ya kita mau pergi ke dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Untuk ada yang daerah datar, ada yang begitu yang di pegunungan itu mau datang satu kampung saja susah payah. Nah Allah siapkan itu semua biar dijadikan sebagai jalan untuk manusia. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan dia turunkan air atau hujan dari langit. Nah ini sesuatu yang sering terjadi sehari-hari lah, boleh dikata sehari-hari. Maka jarang yang mau berpikir bahwa itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kadang-kadang kita marah kan, ya kalau mau jalan hujan, apalagi ibu-ibu ya, jemuran pada wow semuanya, hujan mendumel lagi. Ayo kalau marah siapa yang mau dimarahi? mau marah sama Allah. Coba buat orang-orang yang tinggal di daerah yang jarang hujan satu hal yang luar biasa, dulu waktu ada
di asrama haji itu yang di lantai 4 itu, ingat saya diajar itu lantai 3 atau berapa yang di atas kan. Nah, itu kan kelihatan lapangan golf hijau. Itu melihat itu saja mereka sudah bilang lihat apa rumput yang hijau. Kita biasa aja ya melihat begitu ya. Hujan lagi talim, hujan, masya Allah. Udah bilang alhamdulillah, Allah yang baik dan selesai. Pokoknya ini kita diberkahi Allah nih karena kita ngadain talim, ngadain kajian tentang Islam dan seterusnya. Nah, mahasiswanya semua pada senyum-senyum karena itu urusan biasa-biasa buat orang Indonesia. Tapi kalau kita pikirkan, benar coba kalau nggak turun hujan suatu hal yang luar biasa. Ketika nggak turun hujan, apa istisqa sampai mohon kepada Allah supaya diturunkan hujan. Tapi karena terjadi sehari-hari, kita anggap itu hal yang biasa-biasa. Kalau sudah dibuang, dikurangi oleh Allah, baru orang sadar itu adalah nikmat Allah. Karena hujan fa'akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta, lalu dari hujan itu kami tumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Nah, maka kita bisa makan dari tumbuh-tumbuhan itu. Kulu war'au an'amakum, makanlah dan gembalakan ternak-ternak kamu. Inna fi dzalika laayatin, sesungguhnya di dalam hal itu terdapat ayat-ayat liulil nuha, buat orang-orang yang punya an-nuha. Jadi akal di dalam Al-Quran itu disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa nama. Nah, kadang-kadang disebut aklun. Kalau aklun itu artinya kan ikatan ya. Ini yang ikat kepala buat orang Arab itu apa namanya? Igal kan? Igal, aklun, ikatan. Berarti orang kalau ikatannya lepas sudah ikatannya lepas aklun. Nah, di Quran juga banyak kata-kata akal, afala ta'qilun. Nah, itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Allah perintahkan kita untuk gunakan akal tadi. Kemudian akal juga kadang-kadang disebut dengan istilah an-nuha. Nuha itu jamak dari kata nuhyah. Nuhyah itu dari kata nahayanha melarang. Nah, Allah menyebut akal dengan istilah an-nuhyah atau jamaknya an-nuha itu dalam arti bahwa salah satu fungsi akal itu melarang pemilik akal itu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang keluar dari batas-batas syariah, hal-hal yang tidak makul, yang tidak rasional tadi. Jadi kalau orang akalnya, nuhyahnya itu masih berfungsi, dia tidak akan langgar itu aturan-aturan Allah, dan dia tidak akan lakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, sekarang ketika orang melakukan dosa, kata Rasul, kalau saya lupa Pak Tobroni, saya menguraikan bahwa Allah cabut akalnya. Lalu orang melakukan dosa, habis itu kalau akalnya dikembalikan lagi, baru dia nyesal. Nah, dalam ini sehari-hari pembicaraan sehari juga sering kita dengar itu. Dulu mampe gue bego ya, gue jalanin begini begitu. Nah, padahal dalam pinter. Tapi dia katakan, kenapa saya dulu bodoh? Ya, tidak gunakan akal. Jadi kalau akalnya berfungsi, akalnya itu akan melarang pemilik akal itu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, di ayat ini Allah menggunakan kata an-nuha. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam hal itulah ayat adalah sungguh ayat-ayat li ulil nuha, buat orang-orang yang memiliki nuhyah. Nah, kemudian kadang-kadang akal itu disebut oleh Allah dengan istilah al-albab. Al-albab itu adalah tanda-tanda liulil albab. Al-albab itu jamak dari kata lubun. Jadi dalam bahasa Arab kalau lubus syai itu artinya adalah inti dari segala sesuatu. Inti dari segala sesuatu itu lubus syai. Nah, akal dinamakan al-albab, maksudnya adalah akal yang murni. Maksudnya begini, yang orang katakan akal kadang-kadang bukan.
ketika berpikir kadang yang bercampur dengan syahwat, bercampur dengan nafsu dan seterusnya. Nah kalau al-albab yang berpikir yang murni, pakai akal yang murni, yang tidak tercampur oleh berbagai hal tadi. Coba kapan Allah menggunakan istilah al-albab? Itu dalam hal-hal yang memerlukan perenungan atau pertimbangan akal yang seksama, yang nggak asal-asalan. Contohnya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang adalah ayat-ayat buat ulil albab, buat orang yang punya lub tadi, akal yang murni. Sebab nanti sama-sama berpikir jadinya beda, hasilnya beda. Karena Marx juga berpikir, juga gunakan akal. Nah, buah dari pemikirannya bahwa tidak ada Tuhan, hidup adalah materi. Kok bisa segala sesuatu terjadi segitu teraturnya? Nah, itu baichan, itu secara kebetulan saja, disorban. Nah ini orang-orang ateis itu, mereka gunakan akal juga. Cuma nggak pas, ternyata bukan akal yang murni. Maka di Quran tadi Allah katakan yang memiliki al-albab, akal yang murni, buahnya beda. Berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, itu ayat-ayat. Tanda-tanda tentang adanya Allah, tanda-tanda tentang kebesaran Allah. Itu ulil albab. Lalu Allah jelaskan lagi, siapa ulil albab? Kalau tadi kan secara lughah. Allah jelaskan ternyata ulil albab itu adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan berdiri dan duduk, wa 'ala junubihim, dan ketika berbaring di atas lambung-lambung mereka, wa yatafakkarun, dan berpikir fi khalqis samawati wal ardh. Atau gampangnya insyaallah begini, ulul albab itu bukan hanya berpikir dan juga bukan hanya berzikir. Nah, jadi dua-duanya, fikir dan zikir, yang memadukan antara fikir dan zikir. Nah yang seperti ini, kalau kemudian dia memperhatikan penciptaan Allah, penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, buahnya beda nanti. Buahnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, Engkau tidak ciptakan semuanya ini sia-sia, dan seterusnya. Itu buah dari berpikirnya ulil albab. Jadi sama-sama gunakan akal, nanti hasilnya beda. Nah, kemudian Allah menggunakan kata al-albab lagi, itu misalnya walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, dan kamu akan memperoleh atau memiliki al-hayat, kehidupan atau jaminan kehidupan, fil qisas, dalam menjalankan hukum qisas. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, wahai ulil albab. Orang berlakukan hukum qisas kok ada jaminan kehidupan. Orang membunuh, kalau keluarga korban menuntut qisas, ya harus dibunuh, kan berkurang nyawa. Nah ini kalau berpikirnya cetek saja. Tapi kalau ulul albab berpikirnya nggak begitu dong. Berpikirnya yang jauh, yang dalam, yang benar. Bahwa kalau diberlakukan hukum qisas itu nanti ada jaminan kehidupan. Jaminan kehidupan maksudnya adalah orang akan berpikir 1000 kali untuk melakukan kejahatan terhadap orang lain. Nah, ini kalau diberlakukan hukum qisas, nah di situ berarti ada hayat, ada jaminan kehidupan. Dan ternyata benar. Di negara manapun yang diberlakukan hukum qisas, pasti kejahatan, membunuh, mencelakai, mencederai orang lain itu bisa diminimais, meski tidak bisa dihilangkan sama sekali. Selama ada nafsu, selama ada syaitan, ya ada kejahatan itu, tapi kan bisa diminimais. Nah itu amanah dari hayat, ada jaminan kehidupan kalau kita gunakan al-albab, kalau kita menjadi ulul albab. Baik, jadi akal disebut oleh Allah dengan berbagai istilah. Kemudian minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi kami ciptakan kamu, maksudnya ciptakan dari tanah. Kemudian dan padanya kami kembalikan kamu, mati kita dikubur di tanah.
Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu, dari bumi itu kami keluarkan kamu kali yang lain, itu nanti di yaumul ba'ats, di hari kebangkitan. Wa laqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Lalu tentang Fir'aun tadi, kami sudah perlihatkan kepadanya ayat-ayat kami, tapi dia mendustakan, dia tidak percaya dan dia berpaling. Kemudian qala ajitana litukhrijana min ardina bi sihrika ya Musa. Qala, Fir'aun katakan, ajitana litukhrijana min ardina. Wahai Musa, apakah engkau datang kepada kami untuk mengeluarkan, untuk mengusir kami dari negeri kami bisihrika, dengan sihirmu itu, wahai Musa? Falanatiyannaka bisihrin mithlih. Sungguh kami akan datangkan kepada engkau sihir yang seperti itu. Faj'al bainana wa bainaka mau'idan. Maka jadikan satu perjanjian antara kami dan engkau. Jadi diadakan perjanjian hari ini, di hari itu, di tempat itu dan seterusnya. La nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa. Yang kami tidak akan menyelisihinya, kami akan tempati. Wala anta, tidak juga engkau. Kami satu perjanjian yang kami tidak akan menyelisih, dan juga engkau. Makanan suwa, di tempat yang tengah-tengah. Qala mau'idukum yaumuz zinah. Musa katakan, tempat yang dijanjikan kamu adalah yaumuz zinah. Yaumuz zinah itu hari rayanya orang-orang Kipti pada waktu itu, di mana mereka keluar untuk merayakan hari itu. Nah, Musa memilih hari itu. Kenapa? Ya, biar orang banyak menyaksikan itu. Kayak Ashabul Ukhdud, kisah tentang Ashabul Ukhdud kan begitu juga. Si anak kecil yang belajar sihir, lalu juga belajar dari rahim. Hanya untuk membuktikan itu, wahai raja, engkau tidak bisa membunuhku kecuali engkau kumpulkan manusia. Nah, jadi dia dibuktikan kan manusia itu strategi dakwah mereka. Dia lalu engkau ambil anak panah dari tempat anak panahku, engkau salib aku di satu tempat, dan engkau baca Bismillahirrabbilgulam, dengan nama Allah Tuhannya anak ini. Begitu dipanah dengan anak panah itu, dengan baca Bismillahirrabbilgulam, benar bisa mati ini pemuda. Nah, orang jadi beriman semuanya. Nah, sekarang Fir'aun juga begitu, dia strateginya begitu. Yaumuz zinah, nanti di hari perayaan hari raya mereka. Wa ayyuhsyarun nasu duha, dan supaya manusia dikumpulkan duha, di waktu duha. Fatawalla Fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata. Maka berpalinglah Fir'aun, yakni dia dia kembali, dia masuk ke keluar dari majelis itu, lalu fajama'a kaidah, dia kumpulkan rencana tipu dayanya, yakni dia berusaha untuk mencari caranya bagaimana untuk melawan Musa alaihissalam. Kemudian dia datang. Qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadiban fayus'itakum bi'adzab wa qad khaba man iftara. Qala lahum Musa katakan kepada mereka, wailakum, celaka kamu, la taftaru 'ala Allahi kadiban, jangan kamu mengada-ada satu kebohongan atas nama Allah. Kalau Ibnu Katsir katakan la tukhayyilu linnas bi'amalikum ijada asya' la haqqa laha. Jadi jangan membuat kebohongan atas nama Allah. Dia tafsirkan, jangan kamu khayalkan kepada manusia dengan perbuatan kamu itu adanya beberapa hal yang sebetulnya tidak ada hakikatnya. Nah, itulah sihirnya Saharatu Fir'aun. Sihirnya Saharatu Fir'aun. Baik, kemudian tentang kemusyrikan mereka juga begitu. Kamu ada-adakan sesuatu, kamu khayalkan kepada manusia dengan perbuatan kamu adanya sesuatu yang sebenarnya tidak ada, yang kamu jadikan sembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Lalu mereka berselisih tentang urusan mereka di antara mereka, wa asarrun najwa, tapi mereka sembunyikan perbincangan di antara mereka. Apa? Jadi sebagian ada yang kata, Nabi dari Musa ini
Ya selalu dikatakan, oh enggak, dia tukang sihir. Nah, perselisihan itu mereka sembunyikan. Padahal mereka sudah mulai goyang tadi. Jadi sebagian sudah mulai goyang. Kemudian akhirnya mereka katakan, qalu in hadani lasahiran. Mereka katakan dua orang ini tidak lain adalah dua orang sihir, yuridani ayyukhrijakum min ardikum. Mereka ingin mengusir kamu dari negeri kamu bisihrihima, dengan sihir mereka. Wa yadhhaba bi tariqatikumul muthla, dan dia akan hilangkan cara kamu yang luhur ini. Jadi kebiasaan kamu yang luhur ini. Nah ini dipelajari buat kita. Itu orang kafir, kalau orang-orang musuh-musuh Islam, kalau kalah dalam hal argumentasinya, nanti dia cari yang lain. Nih yang mau mengusir kamu dari negeri kamu, yang mau menghilangkan tradisi kamu yang luhur, ini yang mau menghancurkan budaya leluhur kamu, dan seterusnya. Itu trik mereka untuk menghalang-halangi kebenarannya sampai sekarang. Coba kita dakwah di satu daerah, yang daerah itu mempunyai kebiasaan yang sangat bertentangan dengan syariat. Pasti nanti tokoh-tokoh di tempat itu akan katakan, ini bakal ngancurin budaya kita, budaya leluhur kita, dan seterusnya. Jadi ungkapan-ungkapan seperti itu bisa membangkitkan sentimen mereka, sehingga orang sepakat nanti untuk memusuhi orang yang mengajarkan kebenaran tadi. Jadi jangan kaget kalau kita kadang-kadang digituin sama orang, mau membuang tradisi leluhur kita. Baik, saya lanjutkan. Kemudian fa'ajma'u kaidahum, lalu mereka bersepakatlah untuk mensepakati tentang rencana tipu daya mereka. Tsumma saffa, kemudian fa'ajma'u kaidahum, lalu dia katakan, coba sepakatilah rencana kamu. Tsumma saffa, kemudian datanglah kamu dengan berbaris. Wa qad aflaha al-yawma man ista'la. Kemudian para sahabat Tuan Rasul Fir'aun itu berdiri di depan Fir'aun untuk melindungi Fir'aun. Kemudian kalau mereka katakan, ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Wahai Musa, imma an tulqiya, boleh jadi bisa saja engkau yang melemparkan atau kami yang pertama melemparkan. Qala bal alqu. Musa katakan, ya sudah, kamu lemparkan saja. Fa'idha hibaluhum wa'isiyuhum yukhayyalu ilaih. Tiba-tiba tambang-tambang dan tongkat-tongkat mereka dihayalkan kepada Musa min sihrihi, karena sihir mereka, annaha tas'a, bahwa tambang-tambang dan tongkat-tongkat itu ular yang melata. Nah, di sini berarti sihir yang mereka lakukan itu sebetulnya tidak ada kenyataannya. Tambang-tambang dan tongkat-tongkat itu tetap tambang dan tongkat. Yang disihir mata manusia. Nah, ini salah satu jenis sihir. Yukhayyalu ilaih, dikhayalkan kepadanya annaha tas'a, bahwa dia berjalan, padahal tidak. Jadi ada sihir yang modelnya seperti ini, yang sebenarnya tidak terjadi. Jadi hanya mata manusia yang disihir. Tapi ada juga sihir yang benar-benar terjadi, yang ada di surah Al-Baqarah. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Jadi mereka belajar dari Harut dan Marut sihir yang untuk memisahkan antara seseorang dengan istrinya, dan itu bisa terjadi. Jadi ada sihir yang benar-benar terjadi, ada kenyataannya, ada juga yang tidak, cuma dikhayalkan saja. Baik, kemudian fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Musa pun merasa takut di dalam hatinya. Takut apa ini? Tidak dijelasin. Kalau Ibnu Katsir mengatakan takut kalau orang-orang terfitnah nanti percaya dengan sihir tadi. Ya, bisa juga dari yang salah. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Kami katakan, jangan kau takut wahai Musa, innaka antal a'la, sesungguhnya engkau yang lebih tinggi. Wa alqi ma fi yaminik, dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Talqaf ma sana'u, niscaya dia akan mencaplok apa yang telah mereka buat. Jadi tambang-tambang dan tongkat mereka akan caplok. Jadi kalau
mukjizat Nabi Musa, tongkat itu benar-benar berubah jadi ular, jadi bukan sihir, itu bedanya. Dan tongkat-tongkat mereka, mata mereka dicapok. Baik, kemudian innama sana'u kaidu sahir. Hanyalah sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu adalah kaidu sahir, tipu daya tukang sihir. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Dan tukang sihir itu tidak akan beruntung dari manapun mereka datang. Maka ketika melihat kenyataan itu, fa'ulqiyas saharatu sujjadan, para tukang sihir itu tersungkur sujud. Mereka katakan, amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kami beriman dengan Tuhan Harun, Tuhannya Harun dan Tuhannya Musa. Nah, ini kalau petunjuk datang. Jadi upayanya tadi diupayakan oleh Nabi Musa AS di depan banyak orang untuk membuktikan kebenaran tadi. Kemudian saya itu tukang-tukang sihir Fir'aun yang tadinya motifnya beda ketika datang ke situ. Nah, di ayat lain Allah katakan innalana la'ajran, apa kami dapat upah kalau kami menang, iya, dan kamu akan menjadi orang dekat kami. Nah, ini dikasih jabatan lah, menteri kayak apa kayak gitu, apa kepala BUMN gitu, pokoknya gitu kalau sekarang. Jadi kalau kau menang dapat, jadi motifnya cari duit. Begitu melihat kebenaran Allah memberikan petunjuk. Kalau sudah diberi petunjuk, nawaitu duniawinya tadi hilang. Maka mereka kuat, mereka sujud mengatakan amanna bi rabbi Harun wa Musa. Qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Fir'aun katakan, apa kamu beriman kepada Musa padahal aku belum izinkan kamu? Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihra. Dia adalah pembesar kamu yang mengajarkan sihir kepada kamu. Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Sungguh aku akan potong tangan dan kakimu secara silang. Wala usallibannakum fi judu'in nakhli. Dan aku akan salib kamu di pohon-pohon kurma. Wala ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adaban wa abqa. Dan engkau sungguh akan mengetahui siapa di antara kami yang paling pedih hukumannya dan paling kekal. Wa abqa. Apa jawaban mereka setelah dapat petunjuk? Lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinat. Kami tidak akan mengutamakan engkau terhadap keterangan-keterangan, bukti-bukti yang telah datang kepada kami. Walladzi fatarana, dan tidak akan mengutamakan engkau dibanding dengan yang telah menciptakan kami, yaitu Allah. Faqdi ma anta qad. Sudah, putuskan, terserah kamu apa yang kau akan putuskan. Innama taqdi hadhil hayatid dunya, hanyalah hadhil hayatid dunya, hanyalah engkau putuskan hadhil hayatid dunya, pada kehidupan dunia ini. Serah mau diapain kan? Nah, itulah kalau petunjuk sudah datang. Orang berani, mati juga berani. Inna amanna bi rabbina, sesungguhnya kami beriman kepada Tuhan kami. Liyaghfira lana khatayana, supaya diampuni dosa-dosa kami. Wa ma akrahtana 'alaihi minasihir, dan sihir yang kau paksakan terhadap kami. Jadi mereka dipaksa melakukan sihir, biar Allah ampuni kami. Wallahu khairu wa abqa. Nah, jadi motifnya tadinya karena duit. Kemudian kemusyrikan lagi. Begitu sudah dapat petunjuk berani, mau diapakan juga dia siap. Innama taqdi hadhil hayatad dunya, hanya semua yang kau putuskan adalah dalam kehidupan dunia. Baik, saya kira sampai dengan ayat ini, ayat 73. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang ayat tadi atau masalah-masalah lain yang saya bisa silakan. Ustaz, saya mau nanya nih. Silakan. Soal sihir ya. Jadi di kampung saya itu ada sihir. Orangnya itu disihir terus ditanam dikubur sampai selama 3 jam. Itu gimana itu? Ilmu sihirnya apa itu? Jelas itu bukan dari Islam. Orang yang dikubur hidup sekian lama, gitu ya. Ya dikasih sih ini apa? Udara dikasih kalau nggak mati. Nggak ada amalan-amalan seperti itu di dalam Islam. Udah, pokoknya kalau sudah menyangkut masalah ubudiyah yang tidak ada syariatnya dalam Al-Quran atau dalam Sunnah Rasul,
berarti itu bukan dari Islam. Dari Islam. Dan Islam tidak mengajarkan sihir. Nah, sihir itu sihir. Man sahara faqad asyraka. Barang siapa mensihir berarti dia telah melakukan kemusyrikan. Man sahara faqad asyraka. Barang siapa mensihir berarti dia telah melakukan kemusyrikan. Ya, sekarang tuh kadang-kadang pakai sorban, maksudnya tukang sihir. Jadi mesti kritik kita. Ini amalan apa ini? Syaitoniah apa syar'i? Baik saja Pak. Nah itu. Ya kalau. Tentang yang Rasulullah disihir itu sahih ya, sahih ya. Nah, hadis itu secara sanad sahih. Nah, kalau kita lihat di At-Tibbun Nabawi dan disusun oleh Ibnu Qayyim, ya beliau katakan memang ada yang mengatakan nggak mungkin Rasul tersihir. Lalu Ibnu Qayyim itu menjawab dengan tegas bahwa itu bodoh orang yang berpendapat seperti itu. Justru itu mengajarkan kepada kita bagaimana kalau kita terkena sihir. Bagaimana caranya kalau kita terkena sihir yang dan setelah itu kan pulang berkalat dan pulang berbinas. Jadi justru peristiwa itu mengajarkan kepada kita bagaimana caranya mengobati kalau terkena sihir. Dan Rasul juga manusia. Jadi dibacok juga bisa terluka waktu